Xian bahagia mendengar notif dari Ling Ling, ia mengatakan bahan yang kugunakan sama seperti bahan masakan lainnya ama, hanya saja ada bumbu rahasia yang kuciptakan sendiri. Tetua bayi mendengar itu dan tidak menanyai anaknya lagi. Setelah makan tetua bayi menyarankan Xian membuat hidangan penyambutan suku serigala biru. Xian dengan senang hati mengiyakan sarannya itu karena sangat pas dengan misinya kini. Setelah percakapan itu Lin Jun dalam hati sangat bersemangat dengan perubahan adik perempuannya itu, dan berkata, "Kau tenang saja jika, aku akan membantumu," serunya tegas dan malu. Xian menyadari jika kakaknya sangat peduli padanya walau terkadang kata-katanya menyakitkan, ia menjawab, "Oke Kak Jun habis ini, tolong bantu aku carikan bahan-bahan untuk memasak besok ya," katanya dengan tersenyum tipis. Setelah asik mengobrol dengan tetua bayi dan kakaknya, ia dan kakaknya berpamitan pada tetua bayi untuk mencari bahan-bahan yang diperlukan Xian untuk memasak. Di perjalanan Lin Jun menanya adiknya tentang hubungannya dengan para pasangannya. Xian mengatakan ke Lin Jun untuk tidak membahasnya karena ia tahu betapa para pasangannya membenci dirinya. Lin Jun yang mendengar itu berkata harusnya para binatang itu senang karena berpasangan dengan Mu. "Kau tenang saja, para pasanganmu harus ikut membantumu, tunggu saja di sini." Xian terdiam tertegun dengan kata-kata kakaknya itu, belum sempat ia menghentikannya, langkah Lin Jun melesat cepat menembus angin. Shi, Yu, Rong, Li Jing sedang berkumpul di alun-alun suku, sedetik kemudian Lin Jun menghampiri mereka dan berteriak marah. "Kalian para bintang tak tahu diuntung? Kalian harusnya melayani Xian kenapa masih di sini, jika bukan karena kepintaran adikku, dia pasti sudah mati karena kelaparan." Para beast yang mendengar teriakan itu langsung menatap mereka bertiga dengan tajam. "Yu," Rong berkata, "aku sudah berburu untuknya lusa lalu, ini bukan jatahku," jawabnya singkat. Shi, memandang Lin Jun dengan penuh arti. Wei Li Jing yang sedari tadi mendengar mereka berdebat, menengahi mereka, "Kak Jun maafkan kami. Jika kami belum bisa menjadi pasangan yang baik untuk Xian, nanti kami akan memperbaikinya," serunya lembut. Lin Jun melunak dengan perkataan Li Jing, "Baiklah, aku akan memaafkan kalian. Tapi jika lain kali aku mendengar kalian tidak berubah, maka kalian harus bertarung denganku sampai mati." Mereka bertiga terdiam dengan pikirannya masing-masing. Lin Jun meneruskan, "Kalian ikuti aku, kalian akan ikut membantu Xian mencari bahan untuk persiapan perjamuan besok." Mereka bertiga mau tak mau harus mengikuti Lin Jun. Xian sangat khawatir dengan reaksi para pasangannya itu, ia takut jika mereka mengira aku memaksa mereka. Tak lama Lin Jun dan lainnya sampai di tempat Xian menunggu. Tatapan Shi, dan Yu, Rong sangat tajam seperti pisau. "Lin Jun, adik babi mereka bertiga akan membantu kita, jadi apa tugas kita katakan saja." Xian memberi tugas berbeda-beda setiap orang dan berkata setelah selesai bahan diantar ke gua Xian. Sorenya Shi, dan Yurong menyelesaikan tugasnya lebih dulu. Shi, ini barang kau mau. Entah apa yang kau katakan pada kakakmu itu hingga membuat kami melakukan hal yang memuakan untukmu, serunya sinis. Yurong menimpali, "Lain kali jika kau ingin sesuatu katakan saja pada kami. Jangan membuat orang-orang berpikir kami menelantarkanmu," ucapnya tajam. Xian yang mendengarkan omelan mereka sangat kesal, "Aku juga tak tahu jika Kak Jun berpikiran seperti itu tentang kalian. Aku tak mengatakan apa-apa, lupakan saja, kalian takkan percaya. Terima kasih sudah membantuku, datalah besok di perjamuan, aku akan membuatkan kalian makanan," serunya tegas. Mereka berdua tertegun sejenak, dengan ucapan terima kasih yang terdengar dari mulut jelek babi biru itu. Entah mengapa jantung mereka berdua berdebar kencang. Sistem Ling Ling, selama tuan perasaan target Shi, dan Yurong meningkat 5E mendapatkan pil diet. Kekuatan elemen kayu bertambah 1 tingkat, dapat kekuatan elemen api 1 tingkat, dan 1 set bumbu masak. Xian tersenyum pelan, Shi, dan Yurong pamit dengan tergesa-gesa, ia bingung. Dengan tingkat perasaan mereka yang tiba-tiba meningkat, tanpa Xian berbuat apa-apa, sesaat kemudian Lin Jun kembali disusul Li Jing. Lin Jun menyerahkan hasil tugasnya dan langsung berpamitan karena hari sudah mau malam. Li Jing juga menyerahkan hasil tugasnya sambil meminta maaf pada Xian karena kurang memperhatikannya. Xian tidak mempermasalahkan itu dan berterima kasih karena sudah mau mendengarkannya. Ia mengundang Lin Jun makan bersama seperti tadi dan kemarin Li Jing tidak menolaknya. Setelah makan Li Jing mencuci alat makannya dan pamit pulang. Setelah Li Jing pergi Xian meminta pil dietnya sambil menyerap energi alam. Di jam 5 pagi Xian terbangun dengan cairan hitam bau di seluruh badannya, ia langsung mandi dengan air hangat di guanya. Setelah mandi ia merasa tubuhnya terasa lebih ringan dan wajahnya lebih halus. Ling Ling, selamat tuan telah berhasil menurunkan berat badan. Mendapatkan hadiah berupa baju sutra dan 1 set alat make up, Xian sangat senang dengan notif itu dan langsung menerimanya.
Setelah mandi, ia menunggu yang lain datang sambil menyiapkan semua bahan-bahan untuk memasak. Mereka berempat datang bersamaan, Xian tanpa basa-basi langsung membagikan tugas untuk menyimpankan jamuan. Lin Jun bertugas untuk menyimpan alat masak, Shi mencari kayu bakar, Yu Rong mencuci bahan-bahan, sementara Li Jing memotong bahan-bahan dan ia membuat bumbunya. 2 jam berlalu mereka sudah siap dengan hidangan yang mewah di atas meja besar. Setelah memasak hidangan, Xian berpamitan untuk bersiap diri karena akan menyambut ayah dan rombongan suku serigala biru lainnya. Beberapa saat kemudian para rombongan suku serigala biru akhirnya datang, mereka langsung disambut hangat oleh warga suku dan tetua suku. Raja Rui menanyakan anaknya kepada istrinya, "Sayang, di mana Xian-ku? Kenapa tidak menyambutku?" tanyanya. Tetua Bai menjawab bahwa Xian sedang bersiap untuk menyambutmu, dia memasak banyak hidangan untuk Mu dan rombongan suku Mu sayang. Setelah mendengar itu Raja Rui sangat senang dan langsung berjalan menuju ruang makan di gua Tetua Bai. Di depan gua Xian terdapat Li Jing, Shi, Yu, Rong dan Lin Jun menunggu Xian bersiap. Shi. Lama sekali babi biru jelek ini. Lin Jun menimpali dengan nada kesal, jelas lama adikku sedang bersiap untuk menyambut ayahnya, kau tahu apa? Saat mereka berdua adu mulut, tiba-tiba Xian muncul di hadapan mereka. Xian dengan pakaian merah biru. Riasan tipis di wajahnya, tampak sangat anggun dan cantik. Mereka berempat tertegun dan melongo tak percaya akan perubahannya itu. Xian menatap mereka membeku dengan hati senang dan berkata, "Kenapa kalian diam saja, ayo jalan." Serunya tegas dan lembut, pipi mereka berempat merona memerah, Lin Jun yang tersadar menyadarkan yang lain untuk lanjut jalan di perjamuan karena waktu sudah lambat. Di dalam hati Li Jing, penampilan ini sama dengan penampilan waktu kecil, dia sangat cantik sekali, sial hatiku tak berhenti berdebar. Di sisi lain Yu, Rong berpikiran sama dengan wajah memerahnya. Sedangkan Shi, hatinya mengatakan dia sangat cantik namun terhempas oleh sikapnya yang lalu itu. Di ruang makan perjamuan, Raja Rui dan rombongannya sedang berbincang-bincang dengan Tetua Bai dan warga suku rubah putih lainnya. Saat kedatangan Xian mereka semua mendadak sunyi. Tetua Bai memanggilnya dan berkata, "Apa kau Xian anakku? Ya dewa binatang, akhirnya anakku kembali seperti waktu dulu," sambil menangis dan menyuruh Xian duduk. Raja Rui juga sangat bahagia karena anaknya sembuh dari penyakitnya. Raja Rui memeluk dan menangis, "Aku tahu kau akan kembali, aku tahu itu." Xian yang terkejut dan bingung dipeluk oleh pria tampan. Notif Ling, tuan pria ini adalah ayah pemilik tubuh. Dia raja dari klan suku Serigala Biru, dia dari dulu juga terkenal tampan dan awet muda seperti ibumu. Xian tak mengira bahwa ayahnya sangat tampan dan muda. Ia tersenyum malu karena perkataan ayahnya. Ia berkata, "Abah Rui, aku hanya sedikit langsing saja." "Apa kabar Abah? Apa di perjalanan ke sini Abah Rui dan yang lainnya terluka, dan silangkan lanjut makan hidangan yang kumasak." "Raja Rui, kami baik-baik saja sayang. Terima kasih karena telah memasak hidangan sebanyak ini untuk kami," serunya lembut. Saat mereka memakan masakan Xian mereka sangat terkejut dengan masakannya, rasa yang gurih umami membuat mereka bahagia. Raja Rui menanyakan makanan apa semua ini, kenapa rasanya sangat enak. Xian menjawab, dia memasak dengan bumbu ciptakanku sendiri, jika berminat mencoba, bisa beli bumbu ini dariku. Raja Rui dan Tetua Bai tertawa mendengar ucapan anaknya itu. Di sisi Yu, Rong, Shi, mereka berdua makan dengan lahap sekali. Mereka tak menyangka bahwa si babi biru jelek itu bisa membuat makanan seenak ini. Li Jing dan Lin Jun yang pernah merasakan masakan Xian juga tak menduga bahwa bakat masaknya sangat hebat. Mereka semua bersenang-senang dan berbahagia. Seminggu kemudian Raja Rui, Xian, Shi, Yu, Rong, Li Jing dan rombongan Serigala Biru berpamitan ke pasar Tetua Bai. Karena akan berangkat ke klan suku Serigala Biru, Tetua Bai bersedih karena berpisah dengan anak dan pasangannya itu. Di tengah perjalanan Xian dan rombongannya sedang berjalan santai, tiba-tiba asap kabut muncul. Raja Rui memerintahkan para sukunya dan pasangan Xian untuk berhati-hati. Raja Rui dan 3 pasangan Xian merasakan jika kabut asap ini tidak biasa. Kabut itu membuat indera pendengar dan penciuman mereka terganggu. Di tengah-tengah kepanikan itu Raja Rui dan 3 pasangan anaknya itu tidak merasakan keberatan Xian. Mereka panik. Raja Rui memperkenalkan anggota sukunya untuk mencari Xian. Di sisi Xian, saat asap kabut itu muncul dirinya seperti tersedot ke dimensi lain dan tersesat. Ia merasakan bahwa dirinya telah berada di hutan lain. Xian terus berjalan lurus ke depan, sesaat kemudian dia ditarik ke sudut sebuah gua oleh pria tampan berambut panjang hitam. Pria itu memandang Xian dengan pipi merona dan sorot mata yang penuh gairah. Ling, target pasangan tuan terdeteksi. Pria itu bernama Long Zihei, pangeran agung dari klan suku Naga Hitam Ungu. Misi baru terdeteksi, taklukan Zihei dari obat perangsang dan dapatkan hadiah. Xian yang terkejut karena harus menaklukkan pria yang baru dilihatnya itu. Tanpa kata-kata Zihei menerkam Xian dengan gairah kuat.
Esoknya Xian terbangun, merasakan rasa sakit di seluruh tubuhnya, di paha kirinya terukir simbol naga berwarna hitam. Ling menjelaskan, setelah pasangan suami istri berhubungan simbol dari inti suami terukir di tubuh betinanya, untuk menandai kepemilikan. Ling menambahi, selama Tuan misi berhasil, hadiah yang didapat pil pemulihan, kekuatan elemen tanah 5 tingkat, kekuatan elemen lain bertambah 2 tingkat, dan 3 buah permata sihir bisa mengeluarkan bakat dalam tubuh. Xian entah harus merasa senang atau kesal, ia melihat pria tampan itu dari dekat. Dia sangat tampan dengan aura yang kuat. Setelah ia pulih, ia memutuskan untuk meninggalkan pria itu. Di jalan ia terjatuh dan pingsan karena kelehan. Tak lama kemudian ia ditemukan oleh Yu Rong dan menggendong membawanya kembali ke rombongan.